Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Aulia dengan NIM E0212111030 dari program studi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Kelompok kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sedikit mengenai jawaban-jawaban saya pada final test yang diberikan oleh Bapak Ustadz Dasat Latif. Oke, disclaimer dulu, untuk final test kali ini membahas mengenai komunikasi antar pribadi, di mana soal nomor 1 ialah apa sih yang membedakan antara komunikasi antar pribadi dengan komunikasi model lainnya. Nah, jika saya lihat, atau mari kita melihat sama-sama, sebenarnya yang membedakan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi jenis lainnya ialah paling terlihat ialah di pesannya, karena pesan pada komunikasi antar pribadi cenderung bersifat spontan dan tidak dibuat-buat, sehingga komunikasi antar pribadi ini berbeda dengan komunikasi lainnya karena komunikasi antar pribadi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, kenapa sih kita penting mempelajari komunikasi antar pribadi? Nah, tentunya kita sebagai manusia dan juga sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari agar kita lebih memahami proses komunikasi yang kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan kita lebih mengetahui teknik kemudian cara berkomunikasi yang benar. Kemudian, apa saja karakteristik komunikasi antar pribadi? Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama ialah pesannya. Pesan dalam komunikasi antar pribadi bersifat spontan dan tidak dibuat-buat atau tidak direncanakan sebelumnya. Kemudian, komunikasi antar pribadi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketiga, jika dilihat dari tujuannya, komunikasi antar pribadi cenderung tidak terstruktur. Karena itu tadi, komunikasi jenis ini tidak melewati atau tidak mengalami tahap perencanaan sebelumnya. Kemudian, mengapa komunikasi antar pribadi penting dalam konteks komunikasi antar keluarga? Mengapa? Karena komunikasi antar pribadi di sini berperan sebagai jembatan yang akan menghubungkan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, sehingga komunikasi antar pribadi akan mencegah terjadinya kesalahpahaman antar anggota keluarga, kemudian misinformasi yang nantinya akan berujung kepada perpecahan. Gitu. Kemudian, apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi antar pribadi? Seperti komunikasi jenis lainnya, tentu pada komunikasi antar pribadi juga akan terjadi hambatan-hambatan yang mungkin saja akan dilalui atau dialami oleh para orang-orang yang terlibat proses komunikasi, di mana yang pertama hambatannya ialah pada komunikasi antar pribadi, karena terjadi secara spontan, maka akan sangat mungkin terjadi yang namanya kesalahpahaman antar komunikator dan komunikan. Yang kedua, mungkin karena adanya perbedaan persepsi sehingga komunikan menjadi tidak atau kesulitan memahami atau menangkap maksud dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian hambatan yang ketiga dari pihak komunikator ini tidak menguasai atau tidak memahami betul apa pesan yang ingin dia sampaikan kepada komunikan gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sharing pada sharing session kali ini. Jika teman-teman ada saran yang mendukung ataupun kritik, boleh komen di bawah. See ya.